untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya hanya 35 juta. Janggal, gaji Ferdy Sambo 35 juta rupiah tetapi belanja bulanan sampai 600 juta rupiah. Kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Simajuntak mengungkapkan kekhawatirannya dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Pasalnya, terdakwa utama kasus tersebut yaitu Ferdy Sambo dinilai masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan proses hukum. Melansir Kompas.com yang dikutip dari acara Satu Meja Kompas TV, Martin mengatakan Ferdy Sambo memiliki kekayaan yang bisa jadi membuat persidangan terganggu. Menurut Martin, kekayaan Ferdy Sambo terlihat janggal karena terlihat mengirimkan uang sejumlah 200 juta rupiah untuk biaya operasional untuk 3 rumahnya di Kemang, Magelang, dan Saguling. Padahal, gaji sebagai Kadif Propam Polri tak lebih dari 35 juta rupiah per bulan. Kekhawatiran kedua adalah pengaruh Ferdy Sambo di jaringan kepolisian yang sudah tersebar luas saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Selain itu, yang menjadi sorotan Martin adalah perlakuan berbeda Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dibandingkan terdakwa lainnya. Dia menyoroti bagaimana Ferdy Sambo diperlakukan spesial oleh kejaksaan saat pelimpahan barang bukti dan tersangka pada 5 Oktober 2022. Kejanggalan berikutnya, kata Martin, adalah cara majelis hakim berbicara kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Adapun persidangan Ferdy Sambo sudah memasuki pekan ke-6 terhitung sejak 18 Oktober 2022. Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana yang menghabisi nyawa Yosua. Dia tidak sendiri, Sambo disebut merencanakan pembunuhan itu bersama istrinya Putri Chandrawati, juga Richard Eliezer, Ricky Rizal sebagai ajudannya, dan Kuat Ma'ruf yang merupakan sopirnya. Atas peristiwa tersebut, Eliezer, Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 5 ke 1 KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Yosua. Ia dijerat dengan pasal 49 Junto, pasal 33 subsidiar pasal 48 Junto ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua Junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.